Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sayyara ad-dina maratiba wa darajat. Wa ja'ala lil'ilmi bihi usulan wa muhimmat. Wa ashhadu an la ilaha illallah haqqan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bagi hari ini kita dikumpulkan olehnya sekali lagi dalam rangka menuntut ilmu syar'i, mencari ridho dan juga kebaikan pahala darinya. Sembari kita mengkaji ilmu nahwu guna mempertajam kemampuan kita dalam memahami Al-Quran wa Sunnah. Dan ini menjadi puncak dari tujuan kita mempelajari bahasa Arab khususnya ilmu nahwu. Yang kali ini sama seperti hari-hari kemarin, hari-hari sebelumnya, kita mengkaji kitab ini, kitab yang berjudul Kaifa Tutqinu An-Nahwa. Kitab yang ditulis oleh Syekh Ahmad Iskandar Hafizahullah Ta'ala. Dan tentunya tak lupa salawat riring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam bingkai yang satu seperti hari-hari sebelumnya, yaitu bingkai kumpulan isim-isim yang dimabnikan. 6 ya, isim-isim yang mabni. Dan kita sampai pada urutan yang terakhir dari apa? Dari urutan isim-isim yang dimabnikan. Nah, yaitu asmaul af'al. Mungkin ya pada sebagian orang dan atau teman-teman di sini baru mendengar istilah ini. Ada isim yang bermakna fi'il. Dan tentu fi'il itu kan terbagi menjadi 3. Ada apa? Madhi, ada mudhari', ada amr. Begitu pula nanti ada isim-isim yang bermakna fi'il ini, ya dia nanti ada yang masuk maknanya ke fi'il madhi, ada yang maknanya masuk ke fi'il mudhari', ada yang masuk maknanya ke fi'il amr. Nah, dari apa yang saya baca sekilas, atas apa yang beliau sampaikan atau penulis jabarkan di sini, ya nampaknya tidak semua beliau sampaikan dan beliau torehkan ya di lembaran kitab ini. Nah, dan mayoritas itu adalah isim fi'il amr, yakni isim fi'il yang bermakna fi'il amr, banyak beliau sampaikan di sini. Baik. Kita baca asmaul af'al, asmaul af'al. Baik, mungkin di antara teman-teman man yurid an yaqra, ada yang ingin membaca? Tafadhol. Oke, jika tidak ada. Nah, apa itu isim fi'il atau asmaul af'al? Yakni ismun. Dia adalah sebuah isim. Ingat, sebuah isim, bukanlah fi'il. Nah, akan tetapi dia apa? Naba'an fi'lihi, yang menggantikan fi'ilnya. Isim yang menggantikan apa? Fi'ilnya. Nah, maksudnya ini ya, bukan isim yang dibentuk dari derivasi kata kerja A. Lah, bukan seperti ini. Menggantikan fi'ilnya maksudnya apa? Dia menggantikan suatu makna fi'il. Ya, dalam hal apa? Fil amal. Dalam beramal atau dalam amalannya nanti. Begitu. Jadi dia ganti dari fi'il dalam amalannya. Berarti apa? Amalannya itu yang menggantikan apa? Fi'il-fi'il tertentu amalannya. Nah, ya. Bukan lafal yang menggantikannya.
Nah, ya. Lafalnya tetap isim, ismun, tapi amalannya fi'il. Wala yaqbalu alamati fi'lihi. Nah, karena dia memang dari awal sudah dikatakan isim, maka tentu la yaqbalu alamatil fi'li. Ya, dia tidak menerima sedikit pun tanda-tanda fi'il. Kita tentu telah mengetahui sebagian besar tanda-tanda fi'il kan? Nah, tanda-tanda fi'il ini berbeda dengan tanda-tanda isim. Di antaranya masuknya qad, ya, diawali saufa atau sin, ya kan, harfu tanfis dan taswif, begitu. Diakhiri ta'ut ta'nis, as-sakinah. Nah, itu kan semuanya apa? Ciri atau tanda dari fi'il. Sedangkan isim fi'il apakah bisa dimasuki dengan tanda-tanda tadi? Lah, tidak. Makanya di sini dikatakan pula, ya, isim fi'il ini apa? La yata'assaru bil awamil ad-dakhilati alaih. Ya. Nah, la yata'assar. Tidak berefek sedikit pun dengan adanya amil yang masuk alaihi kepadanya. Taib, kalau kita berbicara, lalu bagaimana i'rab dari isim fi'il ini ketika dia berada di dalam kalimat? Nah, nah tidak usah risau, ya. Dan i'rab dari isim fi'il itu dia adalah apa? Mabni. Dan yang uniknya mabninya la mahalalahu minal i'rab, ya. Jadi mirip seperti apa ini? Mabni la mahalalahu minal i'rab ini mirip siapa ini? Nah, mirip siapa? Ayo. Dia mabni la mahalalahu minal i'rab mirip apa? Seperti huruf Ustaz. Iya, betul mirip huruf. Padahal apa? Isim itu memang ada yang mabni, betul. Emang kita lagi belajar isim-isim yang dimabnikan. Tapi isim-isim yang dimabnikan, sebelum kita membahas urutan ketujuh ini, asmaul af'al, semuanya mabni betul. Tapi mabninya apa? Fi mahal, fi mahal, fi mahal, fi mahal. Gitu ya. Nah, kalau ini apa? La mahal. Nggak ada mahalnya. Oke, berarti ada isim mabni yang nggak punya mahal. Masya Allah. Yaitu apa? Isim fi'il. Taib. Asmaul af'al. Nah, beliau akan jabarkan di sini isim fi'ilnya dan juga maknanya. Nah, makna dari fi'ilnya. Taib. Diawali dari apa? Halumma. Nah, halumma. Halumma ini maknanya, ya, ada beberapa makna dia. Dia memiliki beberapa apa? Beberapa makna halumma. Nah, nah di antara maknanya di sini adalah iqtarib dan yang beliau contohkan adalah halumma ilaina di surah Al-Ahzab. Ya, dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, halumma ilaina yang maknanya apa? Iqtarib. Ya. Nah, ini iktarab ya dia kasih ya. Nah, ini harusnya apa? Iqtarib. Baik ya. Nah, apa artinya iqtarib? Mendekatlah ilaina kepada kami. Begitu. Lalu i'rabnya, coba di i'rab nih halumma. Halumma kita i'rab, ya. Ismu fi'li amrin. Nah, berarti dia maknanya fil amr. Iya dong, kan maknanya iqtarib. Begitu. Ik, Iqtarib. Bimakna, bimakna apa? Iqtarib. Nah, ini nanti di kasrah ya ra'nya. Mabniun dan dia mabni. Di atas apa? Lihat tuh. Halumma. Mimnya apa? Fathah kan? Ya sudah. Mabniun alal fathi. Nah, sebutkan yang tadi. I'rabnya. Ya la mahala lahu minal i'rab. Nah, ketika ditanya kalau misalkan dia memang isim yang bermakna fi'il, fil amr lagi kan. Lalu fa'ilnya apa nanti? Oke. Nah, fa'ilnya kita sebutkan wal fa'ilu domirun mustatirun wujuban. Ya, wujuban takdiruhu antum kan fil amr. Begitu ya. Nah, halumma halumma ya, mendekatlah. Bisa apa juga ta'al kemarilah. Begitu. Baik. Berikutnya ada soh ya. Soh. Nah, ini di beberapa kitab ya, semisal Mutamimah pun terbahas ini ya. Nah, soh pun diletakkan di sana oleh Al-Imam Ar-Ra'ini ya, Al-Imam Al-Hattab rahimahullah penulis Mutamimah. Sah.
Sah ini juga fil amr dia, fil amr. Nah, ya. Sah ini dia isim fiil amr. Isim fiil amr, maknanya fil amr. Yang maknanya adalah uskut, diamlah, dari kata sakata yaskutu, uskut. Uskut maknanya fil amr. Gitu ya. Nah, sah ya rajul. Gitu ya. Sah ya rajul. Nah, i'rabnya apa? Ismu fi'li amrin bima'na uskut mabniyun 'ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Nah, ya. Kemudian ada yang menakirahkannya dia karena dia kan isim secara zahir. Nah, ya. Ada yang menakirahkannya dia dengan mendatangkan tanwin. Baik. Sahin. Begitu. Ya, sahin. Nah, berarti apa? Umum maknanya. Berarti nyuruh ya secara umum, nyuruh diam secara umum, begitu. Nah, baik, barakallahu fikum. Lanjut. Ada alaikum. Nah, ada apa? Alaikum. Wah, ternyata alaikum. Nah, kita lihat kalau dia dalam satu kalimat begitu kan? Alaikum. Kemudian di depan alaikum itu apa? Nasab. Nah, berarti dia apa ya? Isim fi'il. Begitu. Bukan hanya rangkaian jar majrur biasa. Ingat tadi ya. Nah, alaikum anfusakum. Begitu. Ya. Nah, apa makna dari alaikum? Nah, alaikum artinya apa? Ilzamu. Nah, ya. Il ilzamu. Baik. Apa ilzamu? Ya. Apa artinya ilzamu? Hmm? Ya, dalam bahasa kita kan ilzamu lazim begitu. Wah, nggak lazim ini. Berarti apa? Lazimkanlah. Lazimkanlah. Apa maksudnya ya? Senantiasakanlah. Teruskanlah. Apa yang lebih enak terjemahnya nih? Ilzamu. Ya, ya kita tahu dari fi'il lazima yalzamu begitu kan? Lazima yalzamu ilzam. Ya, iltizam. Gitu. Apa enak kira-kira terjemahnya nih? Ilzamu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Lazimkanlah begitu. Ya. Nah, contoh dalam kalimat juga sebelum kita masuk dalam firman Allah surah Al-Maidah ini ayat 105. Nah, contoh dalam perkataan-perkataan orang Arab, alaika an takhtara ahlamaka. Begitu. Wa taj'alaha waqi'an. Begitu ya. Alaika apa berarti? Wajib begitu atau harus. Nah, ya, alaika engkau harus an takhtara memilih. Nah, ya, ahlamaka yaitu apa? Impian-impianmu dan menjadikan impian tersebut waqi'an menjadi nyata. Fal iradatu al-qawiyatu karena keinginan yang kuat hiya al-miftahu merupakan kunci li tahqiqin najahi was sa'adah untuk merealisasikan yang namanya apa? Kesuksesan was sa'adah dan juga apa? Kebahagiaan. Begitupun juga di dalam hadis Nabi ya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda di dalam hadis-hadisnya menggunakan apa? Isim fi'il apa? Alaika ini kan. Nah, betul? Iya, contohnya apa? Alaikum bisidqi. Begitu kan? Fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah dan seterusnya. Nah, ada lagi? Hah? Ada lagi nggak? Ada lagi? Ada hadis Nabi yang berpegang teguh kepada sunnah kan? Fa'alaikum bisunnati. Begitu. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin.
Nah, dan seterusnya. Nah, di situ alaikumnya apa? Nah, langsung kita lihat i'rabnya nih. Lah, seperti dengan di surah Al-Maidah ayat 105, alaikum anfusakum. Ini kan jelas ya. Isim yang terletak setelah alaikum itu apa? Nasab tuh, anfusa. Begitu ya. Nah, dia ismu fi'ali amrin bima'na ilzam mabniun ala sukun. Betul sukun ya, mimnya tuh. La mahala lahu minal i'rab wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu apa? Antum. Baik. Hai. Ya, bima'na aqbil. Ya, aqbil. Nah, hayya. Begitu ya. Hayya. Nah, hayya ala salah. Nah, di azan nih. Pada lafal azan. Ya. Ayo, bergegaslah. Begitu. Nah, ya hayya ala salah. Begitu. Aqbil. Ismu fi'li amrin bima'na aqbil mabniun 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab wal fa'ilu dhamir mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Kemudian ada amin. Ini juga pernah saya tulis di Facebook cukup panjang ya. Karena banyak di antara yang mempersoalkan lafal amin Latinnya ya, transliterasinya aja dipersoalkan. Ada amin A1 MIN. Nah, sebenarnya itu nggak jadi masalah mau amin amin selama itu apa? Transliterasi begitu. Nah, kecuali yang Arab. Nah, ya. Tapi kalau memang bisa mengikuti transliterasi yang benar, maka itu lebih baik. Nah, amin itu adalah isim fi'il amr juga. Maknanya apa? Istajib, kabulkanlah. Allahumma gfir lana. Nah, kan di penghujung apa? Amin. Sama seperti kita membaca surah Al-Fatihah di setiap awal rakaat dari sholat kita. Gitu kan? Ihdinas siratal mustaqim, karena kita berdoa meminta di situ. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, berikanlah hidayah maksudnya kan. Nah, berikanlah kami taufik begitu. Kemudian apa? Amin. Ada dalam hadisnya, ya. Nah, amin. Nah, maka amin di situ, ya, karena nunnya apa? Berharokat fathah, kita irabnya apa? Mabni alal fathi. Ya, ismu fi'lin amrin bima'na istajib mabniun alal fathi mabniun ya alal fathi la mahalla lahu minal i'rab begitu. Wal fa'il dhamir mustatir wujuban taqdiruhu anta. Kemudian ada hayya asri, bersegeralah begitu. Nah, ya hayya, ayo gitu kan. Hayya ya Muhammadu. Ayo wahai Muhammad begitu ya. Nah. Nah, ya hayya ini apa? Isim fil amr bima'na asri' mabniun la mahalla lahu minal ya yang Arab. Nah, ya wal fa'il dhamir mustatir wujuban taqdiruhu anta. Kemudian ada ilaik. Nah, untuk ilaik ini apa? Ilaik ini lawan dari apa? Dari alaik. Gitu. Ilaik lawan dari apa? Alaik. Gitu. Karena kalau alaik mendekatlah. Begitu, mendekatlah. Nah, ya, alaik. Nah, ya, alaik. Ya, apa namanya? Teruskanlah. Kan tadi bimana apa? Ilzamu alaik. Nah, kalau ini ilaik apa? Ya, dia bimana apa? Ya, ibta'id, waspada. Itu. Contohnya, ilaik anni. Waspada, menjauh begitu ya. Nah, ilaik anni, menjauhlah dariku. Ya, maka ilaik di sini dia kita i'rabnya bagaimana? Ismu fi'li amrin bima'na ibta'id mabniun 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab wal fa'ilu dhamir mustatir wujuban taqdiruhu anta. Gitu ya. Nah, berikutnya ada dunak. Nah, ada dunak. Oke. Nah, dunak ini, wah, kalau kafnya ini apa? Domir khitab gitu. Ntar kita lihat dulu. Gitu ya. Nah, sama seperti alaik dan ilaik tadi. Taib. Nah, ya. Dunak. Kadang duna itu juga bisa diartikan apa di bawah ya kan? Seperti kalau kita belajar fikih itu ya di bawah berapa kullah begitu kan perkara air nah ya pakainya lafal duna di situ. Nah, di bawah sekian kullah. Nah, kalau kalau seperti ini rangkaiannya dunaka dan datang dalam kalimat contoh di sini dunaka al-kitabah nasab begitu ya mansubun
yang tandanya adalah fathah zahirah di sini al-kitab. Nah, ya maka duna itu apa? Isim fil amr. Bimakna apa? Khudh. Ismu fi'li amrin bimakna khudh mabniun 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab wal fa'ilu dhamir mustatir wujuban taqdiruhu anta. Kemudian berikutnya ada riwayat. Oke. Nah, ya kalau ini ya yang benarnya adalah apa? Ruwaida. Yang benar apa? Ruwaida. Begitu. Ruwaida. Oke. Ruwaida al-muflis. Artinya apa? Maknanya apa? Ahmil. Maknanya ahmil. Ahmil ini apa ya? Ya, santailah begitu ungkapan kalau dalam bahasa kita. Dibawa enak aja. Gitu. Nah, al-muflis orang yang rugi nih. Kita ngasih semangat. Ya, gitu. Ismu fi'li amrin bima'na ahmil mabni 'ala al-fathi ya kan ruwaida la mahalla lahu minal i'rab wal fa'il dhamir mustatir wujuban taqdiru apa anta. Baru kita masuk ke syatana teman-teman. Nah ya, syatana ini dia isim fi'il madi. Dia isim fi'il apa? Isim fi'il madi. Bimana iftaraqa ya kan namanya isim fi'il madi maknanya. Berarti apa? Iftaraqa, iftarakan fi'il madi kan? Nah, iftaraqa yaitu apa? Berpisah. Itu berpisah. Nah, contoh di sini syatana Zaidun wa Aliyun. Syatana Zaidun wa Aliyun. Nah, artinya apa nih? Zaid lagi nggak temenan sama Ali, begitulah kira-kira. Nah, ya, ismu fi'lin madin begitu. Di isim fi'il madi bermakna iftaraqa mabni 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian ada makanak. Makanak ayyuhas sarik. Ya. Ada apa? Ada makanak. Nah, makanak itu artinya apa? Isbat. Isbat artinya apa? Tetaplah. Begitu. Tetaplah maksudnya apa? Enggak bergerak. Itu ya. Nyuruh nih isim fil amr nih. Ya, isim fil amr. Maka di sini makanak ayyuhas sarik. Makanak ayyuhas sarik. Nah, teman-teman kalau apa namanya? Ingin memperbagus istimak begitu ya. Nah, ada drama-drama Arab begitu. Nah, kadang dia pakai ini nih, makanak. Isim fil. Isim fil apa? Isim fil amr. Nah, atau film-film yang berbahasa Arab begitu. Contoh film Imam Ahmad yang ada di YouTube itu serialnya berbahasa Arab Fusha. Nah, beberapa tokohnya ya, menggunakan diksi ini makanak. Nah, ya, makanak. Nah, di sini contohnya dari beliau makanak ayu asarik. Asarik ini kan mencuri. Ya, begitu. Berhentilah begitu. Tetaplah dalam posisimu begitu wahai pencuri. Begitu. Makanak ayu asarik. Nah, makanak di sini apa? Isim fil amr bermakna isbat. Ya, nah, isbat. مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والفاعل ضمير مستتر wujuban taqdiru apa? Taqdiru anta. Berikutnya ada halumma dengan makna yang berbeda dari yang pertama tadi. Halumma ini maknanya apa? Ahdir. Ya. Maknanya apa? Ahdir, datangkanlah. Contoh di sini apa? Kul halumma syuhada'akum. Nah, di surah Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-An'am ayat 150 kan? Katakanlah, datangkanlah syuhada'akum. Gitu. Nah, ya. Maka halumma di sini apa? Isim fil amr bima'na hadir mabni 'ala al-fathi la mahalla lahu minal i'rab wal fa'il dhamir mustatir wujuban taqdiruhu anta. Kemudian ada sur'ana. Nah, ya. Ada sur'an. Nah, ma bima'na sur'an ya. Saru'a, cepat. Begitu. Saru'a apa? Cepat. Nah, dia isim fil madi ini saru'a. Sarwa ini apa? Isim fil madi begitu. Contoh di sini. Sur'ana ma talashat ahlami. Talasha ya talashu. Nah, talasha ya talashu. Talashat. Apa makna talashat? Lenyap. Ya. Hilang. Begitu. Hilang. Berarti apa nih arti dari contoh sur'ana ma talashat ahlami? Ya, cita-citaku ya
telah cepat begitu. Telah cepat hilang. Nah, telah cepat apa? Telah cepat hilang. Nah, kalau ditanya ma-nya di situ ma apa? Ada yang tahu nggak di sini ma-nya ma apa? Nih, ma kan mata lasyat. Amin. Ayo, ma-nya ma apa? Ta'ajub, Ustaz. Hmm? Mata ajub ya mungkin. Lah, enggak. Enggak. Enggak mungkin mata ajubiyah. Gitu. Apa? Masdariyah. Masdari. Masdariyah. Kemarin saya baru sempat nulis. Ya, ragam jenis ma. Nah, ya, yang saya ambil dari kitab milik Syekhul Azhar Al-Atar. Hasyiah atas syarahnya Syekh Khalid Al-Azhari ketika beliau menjelaskan matan Al-I'rab an Qaidil I'rabnya Ibnu Hisham Al-Ansari. Nah, baik. Berikutnya ada uf, ya. Uf ini isim fiil mudhari. Uf ya. Yang maknanya apa? Atadajjar. Nah, ini kan sering juga diletakkan dalam apa? Kitab-kitab nahwu begitu. Karena memang ada dalam Al-Qur'an ya kan? Dan ayatnya juga ayat yang sungguh luar biasa menakjubkan ya di surah Al-Anbiya ya. Uffil lakum walima ta'buduna min dunillah. Kemudian juga di surah Al-Isra ya kan. Nah, ini yang masyhurnya tentu ya sebagian besar dari kita tahu fala taqul lahuma uff. Begitu. Fala taqul lahuma uff di surah Al-Isra itu ya. Nah, fala taqul lahuma uff. Makna uff ya. Uff bermakna atadajjar ya. Maknahu atadajjar dia apa? Dimaknai sebagai isim fi'il mudhari. Ya, i'rabnya apa? Mabni alal kasri gitu kan. Nah, tapi dia tanwin tuh di situ tuh. Uffin. Nah, Masya Allah. Uffin. Wes, tanwin di isim fi'il. Tapi apa? Tanwin. Nah, sebagian ada yang menyangka nih. Ah, sebagian ada yang menyangka dia adalah Asmaul Aswad. Jadi ada Asmaul Af'al, ada Asmaul Aswad. Ya kalau cukup waktu nanti saya akan jelaskan Asmaul Aswad teman-teman semua. Baik. Nah, jadi di sini ya dikelompokkan bukan Asmaul Aswad melainkan tetap dia Asmaul Af'al yang bermakna at-tadajjar. Ya. Nah, untuk fa'ilnya nanti domir mustatir wujuban takdiruhu ana. Gitu ya. Domir mustatir wujuban takdiruhu ana. Nah, kan atadojjar maknanya. Diawali dengan huruf mudhara hamzah. Ya, kembali ke dia domir ana. Begitu. Nah, ya. Baik, berikutnya apa? Wai. Ya. Wai yang dimana apa? At-ta'ajjub. Nah, di surah Al-Qasas. Wai ka'annahu la yuflihul kafirun. Ya, dia i'rabnya bagaimana? Isim fi'il mudhari bermakna at-ta'ajjab. Ya, at-ta'ajjab mabni 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab wal fa'il dhamir mustatir wujuban taqdiruhu ya ana dia isim apa? Isim fi'il mudhari. Berarti isim fi'il mudhari di sini ditaruhnya apa? Dua ya. Nah, sama dengan isim fi'il madi juga apa? Dua tadi. Syatana dan surhana. Nah, isim fi'il madi itu ada lagi. Ada apa? Seperti hayat. Hayhata. Itu. Hayat, hayhata. Ya, saya kasih hayhata. Nah, maknanya apa? Maknanya ba'uda. Telah jauh gitu ya. Hayata an yarsibal mujtahidu. Ya, ya, jauh orang yang rajin. Jauh orang yang rajin itu apa? Mengalami kegagalan. Yarsib prosib namanya. Baik, nah kita harus tahu nih ya, bahwasanya isim fil amr ini yang qasimu ila salasati aqsam. Nah ya, yang qasimu ila salasati
aqsam di beberapa kitab. Nah, kalau kita lihat beliau membaginya menjadi apa? Kismain, dua bagian, murtajal, ini bukan murtajil tapi murtajal, ya, murtajal dan manqul. Nah, kalau misalkan yang membaginya dengan tiga, namanya salah satu aqsam, maka ada tambahan satu lagi yaitu ma'dul, ya, ma'dul. Jadi yang pertama ada murtajal, yang kedua ada ma'qul, yang ketiga ada ma'dul. Baik, nanti yang ma'dul akan saya tambahkan. Nah, di sini kita lihat ini tentu dari sisi peletakannya, teman-teman. Baik. Nah, gimana isim fi'il ini bisa ada? Begitulah kira-kira. Maka dia ada pembagian, ada murtajal, ada manqul, dan nanti yang ketiga ada ma'dul. Nah, yang murtajal terlebih dahulu. Nah, murtajal itu apa maksudnya? Wa huwa ma wudi'a min awalil amr isma fi'lin. Oke, yang dia adalah yang diletakkan dari awal amr. Oke, berarti memang dia dari awalnya udah seperti itu. Ya, dari awalnya memang sudah seperti itu dan dia diletakkan demikian. Nah, ya. Sebagai apa? Isim fi'il. Begitu. Awalil amr, dia di awal perkara memang demikian. Ya, diletakkan sebagai isim fi'il. Nah, ya, wadul ala ma'nal fi'il, dan dia menunjukkan, ya, atas apa? Ditunjukkan atas makna makna fi'il. Nah, wa yakunu, dan dia bisa menjadi apa? Maknanya untuk fi'il madi, untuk fi'il mudhari, untuk fi'il amr. Begitu. Jadi memang dari awal dia sudah diletakkan maknanya demikian. Inilah yang dimaksud dengan apa? Isim fi'il yang murtajal. Contohnya ada hayhata bimakna ba'uda, maka hayhata ini termasuk isim fi'il yang apa? Yang murtajal. Memang dari awal sudah diletakkan dia maknanya sebagai isim fi'il yang jelas-jelas dia maknanya isim fi'il madhi. Kemudian ada bimakna apa? At-tadajjar, begitu. Ya, bimakna at-tadajjar. Nah, ya. Nah, kalau untuk yang lain ada lagi syatana. Syatana ini juga termasuk apa? Murtajal. Begitu. Yang yang kedua ada apa? Ada mankul. Nah, mankul. Mankul ini berarti apa? Nukilan, dia dinukil. Wa huwa manukila minaz zaraf awil jar wal majrur awil masdar. Nah, dia dinukil dari apa? Dari zorof atau jar majrur. Zorof ini berarti zorof dan mudhaf ilaihnya. Kemudian atau jar majrur atau masdar. Nah, kepada makna isim fi'il. Nah, ini kan dia apa? Nah, untuk pembahasan mankul ini, gitu, ya, dia ini nanti kebagi menjadi dua lagi nih yang mankul nih. Ada yang kiasi, ada yang samai sifatnya. Kiasi berarti bisa dikiaskan dari bentuk-bentuk ini. Ada yang juga sifatnya samai, didengar, begitu. Nah, itu tidak saya uraikan di sini, nanti terlalu panjang dan ribet. Nah, ini dihadirkan dalam kitab Jami'ud Durus, begitu ya. Nah, maupun kitab-kitab nahwu yang sedikit lebih tinggi. Nah, dari kitab ini. Jadi ini luar biasa beliau. Ya, liyadulla, untuk menunjukkan atas makna fi'il, wa yakunu lil amri faqah. Dan dia hanya menunjukkan makna fil amr saja. Yang mankul ya. Isim fi'il yang mankul hanya menunjukkan makna yang amr saja. Insyaallah. Nah, contoh mankul dari zorof. Baik ya, mankul dari zorof yang dinukil dari zorof. Contohnya amamak. Bimana apa? Taqaddam. Ini kan dari zorof nih, amamak. Amamak kan zorof gitu. Amamak tinggal tambah huruf idhaf begitu. Nah, tapi dia bisa dimaknai dengan apa? Dengan isim fi'il amr. Taqaddam begitu. Taqaddam sukun ya. Taqaddam, maju ke depan begitu. Kemudian ada dunak di mana aku sambillah gitu. Dan ada yang dinukil dari jar majrur. Contohnya alaik ya kan, seperti tadi contohnya. Ilzam maknanya. Kemudian ada yang dinukil dari masdar. Ruwaida. Nah, ini sedikit sudah lebih benar nih beliau, tapi masih salah. Apa namanya harokatnya? Nah, Ruwaida. Bimana apa? Ahmil. Begitu. Semua apa? Bimana isim fi'il amr. Nah, ya. Nah, kalau yang ma'dul ya kan. Nah, ma'dul. Nah, ma'dul itu dia diambil dari apa? Ma'dul dari fi'il. Ya, ma'dul apa? Dari fi'il gitu. Dari memang lafal fi'il. Nah, nanti ini dimasukkan ke dalam bentuk sigoh nih oleh penulis begitu ya. Nah, maka nanti akan kita ketahui pas baca yang di bawah ini nih, siyaghatu ismi al-fi'li.
Nah, ya. Nah, contohnya seperti apa namanya? Hadar, nah, nazal, nazal, hadar. Nah, itu dia makdul dari fiil apa? Nah, hazar dari ihdar. Nazali dari fiil inzil. Nah, gitu. Baik, kita langsung nyambung ke sini nih. Ya. Nah, yusogu ismul fi'li. Nah, isim fi'il ini dibentuk ya. Nah, kiasian. Nah, berarti kalau kiasi berarti terus-menerus berlaku dia nih. Dari fi'il apa? Dari fi'il yang sulasi mutasarrif. Nih, dari fi'il sulasi yang mutasarrif. Nah, ya, jadi fi'il itu ada yang mutasarrif, satu lagi apa? Ayo, yang udah belajar saraf, ada fi'il mutasarrif, ada fi'il ja, jamid. Nah, ya. Nah, untuk isim fi'il sendiri dia dibentuk gitu ya. Nah, secara kiasi dari fi'il sulasi mutasarrif yang tam tapi ala wazni fa'al. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ma'dul. Jadi pembahasan ini juga masuk pada pembahasan ma'dul di pembagian isim fi'il. Nah, ya, murtajal, mankul, ma'dul. Nah, tapi di sini beliau tidak memasukkannya sebagai pembagian fi'il yang di atas tadi dinamakan ma'dul, tapi ini dibikin pembahasan tersendiri. Taib ya wazannya fa'al. Terus seperti yang tadi saya contohkan. Ya, nazal, begitu. Nah, ini kurang alif nih. Nah, ya, nazali, begitu. Bimakna inzil. Ya, katabi. Ya, dari fi'il kataba. Kemudian bimakna uktub, tulis, tulislah, kata tulislah, gitu ya. Nah, nah tentu i'rabnya apa? Ismu fi'lin, ya kan, mabni alal kasri mahalalahu minal dan mahalalahu minal i'rab. Kesimpulan di sini, tanbih, ya, catatan. Asmaul af'al kulluha mabniyatun, ya. Isim fi'il semuanya apa? Mabni. Dan semuanya sifatnya samai ma ada, nah kecuali bentuk fa'al yang tadi barusan ini yang manqul. Fahiyya kias. Gitu. Ya, kias. Adapun yang manqul kan ada dua tadi saya katakan, kiasi samai itu ada penjelasan yang lebih lanjutnya lagi. Nah, fahiyya kiasin min kulli fa'lin dari setiap fi'il sulasiyin mutasarrif tam. Seperti contoh nazal sama dengan nazali. Ah, ini di sini beliau jelaskan. Berarti beliau nggak salah berarti di sini. Nah, penjelasan di bawah. Nazala itu. Nah, dia sama dengan nazali, mengikuti wazan fa'ali. Nah, ala wazni fa'al. Yusta'malu ismu fi'il ismul fi'li. Nah, isim fi'il ini digunakan, dia dipakai dengan bentuk yang satu, daiman selalu. Begitu ya. Lil mufrad wal musanna. Baik untuk mufrad maupun musanna maupun untuk jama' ataupun muzakkar atau muannas. Ya, berarti seperti itu bentuknya. Gitu. Nah, ya, kecuali idza kana muttasilan bi kafil khitab. Ya, kecuali apabila dia bersama dengan kaf huruf khitab ya. Nah, kalau yang diajak bicara yang laki-laki berarti alaiki, kalau diajak perempuan ya alaiki. Kalau diajak laki-laki berarti alaika, kalau diajak bicara perempuan alaiki gitu ya. Fa inna hadhil kaf, karena kaf ini dia apa? Tataghayyar, berubah. Ya, tentu tabaan li taghayyuril mukhatab. Mengikuti perubahan yang diajak bicara kalau bersambung nih seperti yang tadi ya. Nah, alaik sama ilaik. Gitu. Kalau yang lain-lain enggak, ya. Nah, kalau yang lain apa? Tidak. Nah, contohnya seperti apa? Mah, mah itu apa? Inkafif, tahanlah. Itu juga isim fil amr tadi nggak disebutkan ya. Nah, dunak gitu, ya. Nah, kemudian ada balha. Nah, ini balha ini juga pembahasan yang unik tuh, ya. Nah, balha. Saya temukan kata ini ketika mengkaji em, kitabnya Al-Imam An-Nahas, ulama nahwu yang beraliran
Baghdad, ya. Coraknya itu menggabungkan Madrasah Kufah dan Basrah. Nah gitu. Yang baru aja beberapa bulan yang lalu saya selesai membahas kitab beliau itu, ya, At-Tufaha fin Nahwi. Nah, Masya Allah itu. Ya, karena beliau mentakbirkan fiil mudhari saja fiil mustaqbil, ya, beda-beda gitu ya, karena dari madrasah yang berbeda. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang terakhir di tahun ini. Insyaallah kita akan kembali lanjutkan materi pembahasan kita membaca kitab ini, ya, insyaallah pada awal tahun 2025 dengan info yang akan saya infokan kembali di grup, ya, untuk teman-teman. Nah, ya, insyaallah saya akan berikan soal evaluasi perihal perihal pembahasan kita selama membahas isim-isim mabni. Silakan teman-teman di murojaah lagi, dibaca lagi kitabnya. Kalau diperlukan penjelasan lagi, silakan disimak rekamannya. Nah, dan bisa berdiskusi dengan teman dari teman-teman sendiri yang bisa menjawab persoalan-persoalan gitu ya. Terus muzakarah, ya, dengan orang-orang terdekat. Baik, ya, mungkin pekan depan saya akan berikan ininya soal evaluasinya. Nah, jika kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, silahkan dilempar di grup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Na'am wa iyyakum.